Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, Bagus Handaka menekan giginya kuat-kuat. Ia sedang berusaha untuk menenangkan dirinya. Seperti biasa, ia tidak pernah berani melanggar perintah dan nasihat gurunya. Bagaimanapun nasihat atau perintah itu bertentangan dengan kehendaknya. Handaka, sambung Manahan. Barangkali permintaanku ini mengecewakan engkau, tetapi dengan sangat aku harapkan bahwa kau dapat memenuhinya. Handaka menundukkan kepalanya. Dengan penuh ketaatan ia menjawab, "Baiklah Bapak, aku selalu berusaha untuk dapat memenuhi nasihat Bapak." Manahan mengangguk-anggukkan kepalanya perlahan-lahan. Sambil tersenyum ia berkata pula, "Nah, sekarang nikmatilah permainan ini. Ingat, kita adalah perantau yang tak berharga. Dua orang ayah beranak yang malas, yang pergi dari satu tempat ke lain tempat untuk menuntut belas kasihan orang." Handaka menganggukkan kepalanya, tetapi ia tidak menjawab. Terkilaslah di dalam otaknya permainan-permainan aneh yang pernah dilakukan oleh gurunya, yang kadang-kadang sangat membingungkannya. Kemudian teringat pula lah keanehan orang yang tak dikenal, yang bahkan gurunya pun tak mengenalnya, yang mengajarkannya dengan cara yang sama sekali tak diduga-duganya. 6 malam berturut-turut, menyerangnya dengan cara yang berbeda-beda menurut urutan yang teratur. Apakah setiap orang sakti itu mempunyai cara-cara yang tidak menurut kebiasaan orang-orang lumrah? Pikirnya. Tetapi ia tidak menanyakan hal itu kepada gurunya. Sementara itu terjadi pula lah berbagai pembicaraan di antara orang-orang yang berada di pendopo. Pembicaraan mereka mula-mula berkisar pada persoalan-persoalan yang berarti, tentang sawah, air, dan tentang kebiasaan-kebiasaan penduduk pedukuhan itu. Di antara mereka terdengarlah seorang yang tampaknya berasal dari Pamingit, yang bersama-sama dengan Sawung Sariti memberikan beberapa petunjuk mengenai cara-cara mengolah sawah. Tiba-tiba kemudian terdengarlah anak muda yang ternyata adalah Sawung Sariti itu berkata nyaring, "Hai, Paman Lurah, siapakah dua orang yang duduk di sana itu?" Mendengar sapa itu, semua mata kemudian tertuju kepada Manahan dan Bagus Handaka, yang kemudian kepalanya menjadi semakin tunduk. Dadanya terasa bergelora hebat, namun ia sama sekali tidak berani melanggar pesan gurunya. Sesaat kemudian terdengarlah Wiradapa menjawab, "Mereka adalah Manahan dan Bagus Handaka, yang semalam bermalam di rumahku, Tuan." "Oh," sahut Sawung Sariti. "Untuk apa mereka datang kemari? Bukankah Tuan yang memerintahkannya?" Jawab Wiradapa pula. Terdengarlah Sawung Sariti tertawa. Suaranya terdengar melengking tinggi. Katanya, "Benar Paman, memang aku yang menyuruhnya kemari. Aku sama sekali tidak senang melihat orang bermalas-malas seperti kedua orang itu." Mendengar percakapan itu, dada Bagus Handaka serasa akan pecah terdesak oleh gelora perasaannya. Ia belum pernah mengalami tanggapan yang sangat menyakitkan hati seperti itu. Ia menjalani semua pahit getir penghidupan dengan senang hati, tetapi tidak untuk direndahkan sedemikian. Namun dengan tabah ia menelan segala kepahitan itu sebagai suatu kewajiban. Karena itu mukanya menjadi merah padam. Dadanya seolah-olah berdentang-dentang oleh pukulan detak jantungnya. Manahan melihat keadaan Bagus Handaka itu dengan penuh pengertian. Sebenarnya ia merasa kasihan kepada anak itu. Namun ia harus mengajarinya menahan diri. Maka dengan lembut ia berbisik, "Di dalam perjalanan hidupmu kelak Handaka, banyaklah tekanan-tekanan batin yang lebih dahsyat daripada permainan ini. Karena itu, anggaplah kali ini sebagai latihanmu yang masih terlalu ringan." Kata-kata Manahan itu ternyata besar pengaruhnya.
Memang latihan selamanya terasa hebat, karena itu ia menjadi agak tenang dan menerapkan dirinya dalam suatu keadaan latihan. Paman Lurah, kembali terdengar suara Sawung Sariti. Pekerjaan apakah yang dapat diberikan kepada orang-orang malas itu? Lurah Gedangan yang sama sekali tidak mempunyai rencana apapun menjadi agak bingung. Maka jawabnya, "Terserahlah Tuan, sebab aku tidak memerlukan mereka berdua." Kembali terdengar Sawung Sariti tertawa nyaring, tetapi kemudian tampak wajahnya berkerut. Agaknya ia teringat sesuatu yang sangat penting. Tiba-tiba ia berdiri dan mendekati salah seorang pengiringnya. Untuk beberapa saat mereka saling berbisik-bisik. Setelah itu kemudian dengan tersenyum-senyum, Sawung Sariti berkata, "Hai orang-orang malas, siapakah namamu?" Manahan memutar duduknya dan sambil membungkuk hormat ia menjawab, "Namaku Manahan Tuan, dan ini anakku bernama Handaka." "Nama-nama yang bagus," sahutnya. Kemudian ia meneruskan, "Apakah yang dapat kau kerjakan?" Manahan mengangkat mukanya, jawabnya, "Apa saja yang Tuan perintahkan, aku akan mencoba melakukannya." Sawung Sariti mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Besok aku mempunyai pekerjaan penting untukmu berdua. Sekarang belum, tetapi ingat, jangan coba-coba meninggalkan pedukuhan ini. Sebab menurut pikiranku, tak ada orang lain yang dapat melakukannya kecuali kalian berdua. Kalau kalian mencoba dengan diam-diam pergi dari pedukuhan ini, maka pasti orang-orangku akan menemukan kalian dan memenggal leher kalian. Mengerti?" Manahan memandangi wajah anak muda itu dengan penuh pertanyaan. Dengan nada bertanya-tanya, ia menjawab, "Pekerjaan apakah yang akan Tuan berikan itu? Dan adakah aku mampu melaksanakan?" "Kau pasti dapat melakukan," jawabnya bersungguh-sungguh. Lalu ia meneruskan, "Karena kalian akan melakukan pekerjaan yang penting itu, maka sekarang kalian boleh beristirahat. Tidur untuk sehari penuh, dan jangan takut kelaparan untuk sehari ini. Paman Wiradapa akan memberimu makan sebanyak-banyaknya." Sekali lagi dada Handaka berguncang, apalagi kalau diingatnya bahwa orang yang mengucapkan kata-kata itu adalah anak pamannya yang telah berkhianat kepada ayahnya. Tetapi kemudian Bagus Handaka telah dapat menempatkan perasaannya sebaik-baiknya, sehingga karena itu hanya suatu tarikan nafas yang dalam yang terdengar. "Nah, orang-orang malas," sambung Sawung Sariti, "sekarang kau boleh pergi. Kau boleh berjalan kemana kau suka. Tetapi ingat, jangan tinggalkan pedukuhan ini." "Baiklah Tuan," jawab Manahan penuh hormat. Dan kemudian bersama-sama dengan Bagus Handaka, mereka meninggalkan halaman kelurahan. Mereka berjalan begitu saja sepanjang jalan desa tanpa tujuan. Manahan berjalan di depan dengan kepala menunduk, sedang di belakangnya Bagus Handaka mengikutinya dengan kepala yang dipenuhi teka-teki. "Kemana kita pergi, Bapak?" tanya Handaka kemudian. Manahan menoleh dan kemudian memperlambat jalannya sampai Handaka berjalan di sisinya. Kemudian ia menjawab, "Asal kita berjalan, Handaka, melihat sawah-sawah, ladang, serta lereng-lereng pegunungan." "Apakah kira-kira yang harus kita kerjakan besok pagi?" tanya Handaka pula. "Entahlah," jawab Manahan. "Agaknya bukan pekerjaan yang menyenangkan." Setelah itu mereka berdua bersama-sama berdiam diri, tetapi kaki mereka melangkah terus sepanjang jalan, yang kemudian sampai ke daerah persawahan. Batang-batang jagung yang sudah setinggi lutut tampak hijau segar di bawah sinar matahari pagi. Burung liar terbang bertebaran
bertebaran mencari mangsanya, dan di sana-sini beberapa orang telah mulai mengerjakan sawahnya, menyiangi tanamannya dan mengalirkan air dari parit-parit. Meskipun apa yang mereka lakukan adalah cara-cara yang sederhana sekali, namun karena tanah yang subur, maka tanaman mereka tampak subur pula. Manahan dan Handaka berjalan saja berkeliling tanpa tujuan. Ketika kemudian matahari semakin tinggi, mereka berdua beristirahat di bawah pohon rindang di samping jalan. Selama itu tidak juga banyak yang mereka percakapkan, karena pikiran mereka masing-masing dipenuhi oleh berbagai masalah yang melingkar-lingkar. Matahari merayap-rayap semakin tinggi di kaki langit. Manahan dan Handaka melihat iring-iringan orang berkuda keluar dari pedukuhan. Mereka adalah Sawung Sariti dengan 3 atau 4 pengawalnya, Pak Lurah dan beberapa orang lagi. Agaknya mereka akan menempuh suatu perjalanan yang agak jauh, meskipun pasti pada hari itu juga mereka akan kembali ke pedukuhan itu. Wiradapa tidak ikut dengan mereka, bisik Manahan. Handaka menganggukkan kepalanya, tetapi ia tidak menjawab. Manahan pun tidak melanjutkan kata-katanya pula. Kembali mereka tenggelam dalam angan-angan mereka masing-masing. Tetapi sejenak kemudian, mereka melihat Wiradapa berjalan keluar lewat sudut desanya. Sebentar berhenti sambil memperhatikan titik-titik yang semakin lama semakin jauh, sambil meninggalkan hamburan debu putih. Kemudian setelah titik-titik itu hilang di gelokan jalan, kembali Wiradapa memandang berkeliling. Tiba-tiba matanya terhenti pada Manahan dan Handaka yang masih duduk di bawah pohon di samping jalan. Tampaklah orang itu tersenyum, dan kemudian ia melangkah mendekati. "Tuan tidak ikut serta dengan rombongan itu?" tanya Manahan sambil menghormat. Wiradapa menggelengkan kepala sambil menjawab, "Tidak, Kisanak. Aku lebih senang tinggal di rumah." "Kemanakah mereka pergi?" tanya Manahan pula. "Entahlah," jawab Wiradapa. Tetapi di balik kata-katanya itu, Manahan menangkap sesuatu yang tidak wajar, namun ia sama sekali tidak mendesaknya. "Siapakah mereka itu, Tuan?" tanya Manahan mengalihkan persoalan. "Adakah mereka bukan penduduk pedukuhan ini?" "Bukan, Kisanak," jawab Wiradapa sambil duduk di sisi Manahan. "Mereka bukan penduduk pedukuhan ini. Menurut keterangan mereka, mereka datang dari Banyu Biru. Anak muda itu adalah putra kepala daerah Perdikan Banyu Biru dan Pamingit, yang menurut keterangan mereka adalah bekas daerah Pangrantunan lama." Manahan mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan ekor matanya, ia melihat wajah bagus Handaka yang berubah menjadi merah. Untunglah bahwa anak itu menundukkan wajahnya, sehingga perubahan itu tidaklah begitu nampak. "Anak muda itu bernama Sawung Sariti," lanjut Wiradapa, "dan orang-orang itu adalah pengawal-pengawal mereka dari Pamingit." "Apakah keperluan mereka datang kemari?" tanya Manahan pula. Wiradapa tersenyum. Ia memandang Manahan dengan wajah yang lucu. Jawabnya, "Suatu keperluan yang penting bagi orang yang punya cita-cita." Manahan menarik nafas. Ia sadar akan permainannya. Memang bagi orang yang pekerjaannya merantau dari satu desa ke desa yang lain, pertanyaannya agak terlampau maju. Meskipun demikian, terdorong oleh keinginan untuk mengetahui lebih lanjut, ia bertanya pula, "Tuan, apakah cita-cita seseorang yang telah menjabat sebagai kepala daerah Perdikan?" Kembali Wiradapa tersenyum. Katanya, "Banyak juga yang ingin kau ketahui, Kisanak. Memang barangkali bagimu apa yang telah kau capai hari ini telah cukup tanpa memikirkan masa depan. Tetapi justru bagi orang-orang yang semakin tinggi pangkatnya, semakin tinggi cita-citanya. Demikian juga anak Mas Sawung Sariti.
bukankah di atas kepala Perdikan masih banyak jabatan penting? Jabatan-jabatan istana misalnya, sedang jabatan istana yang paling tinggi adalah raja. Raja, ulang Manahan. Menurut pendengaranku, raja adalah jabatan turun-temurun. Hei, kau tahu juga tentang raja? Potong Wiradapa. Kemudian ia melanjutkan, tetapi tidak selamanya demikian. Manahan mendengarkan kata-kata Wiradapa dengan sungguh-sungguh. Ia mengharap agar dengan demikian, Wiradapa sampai pada keterangan yang sejauh-jauhnya. Tuan, adakah orang yang lain kecuali keturunannya boleh menjadi raja? Tanya Manahan pula. Wiradapa tertawa geli. Memang dapat terjadi demikian. Adakah Kisana ingin menjadi raja? Manahan tertawa pula. Sahutnya, siapakah yang tidak mau menjadi raja? Apapun yang dikehendaki selalu ada. Makanan lezat, serta minuman segar. Pakaian gemerlapan serta perhiasan yang cemerlang. Wiradapa tidak dapat menahan tertawanya sampai tubuhnya berguncang-guncang. Memang barangkali kepentinganmu apabila kau menjadi raja adalah makanan lezat serta minuman segar, tetapi kau tidak pernah berpikir tentang pekerjaan serta kewajibannya. Apakah pekerjaan raja? Tanya Manahan. Banyak sekali, jawab Wiradapa. Banyak sekali dan tidak menyenangkan. Meskipun demikian banyak orang yang ingin menjabatnya, termasuk anak Mas Sawung Sariti. Tetapi kenapa tuan muda yang ingin menjadi raja itu datang kemari? Adakah ia ingin menjadi raja di sini? Sahut Manahan. Sekali lagi Wiradapa tertawa. Jawabnya, baiklah aku ceritakan kepadamu. Barangkali perlu kau ceritakan kelak buat anak cucumu sebagai pengetahuan. Mungkin anak cucumu kelak tidak lagi menjadi perantau seperti Kisanak ini. Untuk menjadi raja, kadang-kadang diperlukan benda-benda pusaka sebagai sifat kandel atau sebagai wadah untuk menerima wahyu keraton. Dengan memiliki pusaka-pusaka tertentu, orang menjadi kuat menerima wahyu. Tanpa pusaka itu, mungkin seseorang yang tidak kuat menerima wahyu keraton malahan dapat menjadi gila. Misalnya, setelah ia menjadi raja, mempergunakan kekuasaannya sewenang-wenang atau menghambur-hamburkan uang perbendaraan, sehingga akhirnya ia jatuh dari jabatannya itu dengan berbagai cara. Nah, sekarang anak Mas Sawung Sariti sedang bersiap-siap untuk mendapatkan pusaka istana yang akan menjadi sifat kandel. Pusaka itu berupa dua keris yang maha sakti, yang bernama Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten. Mendengar keterangan itu, sesuatu terasa berdesir di dada Manahan, dan kemudian jantungnya terasa berdetak lebih cepat. Juga Bagus Handaka terkejut sampai ia mengangkat mukanya. Untunglah bahwa Manahan masih dapat mengendalikan diri, sehingga perasaannya tidak berkesan pada wajahnya. Demikian juga Bagus Handaka cepat-cepat menundukkan mukanya kembali. Jadi, kedatangan mereka kemari adalah dalam usaha mereka menemukan pusaka-pusaka itu. Sambung Wiradapa. Manahan mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan sikap yang bodoh ia bertanya, adakah kedua keris itu di sini? Wiradapa menggelengkan kepala. Jawabnya, tak seorang pun di antara kami di sini yang pernah melihat keris-keris itu. Bahkan mendengar namanya pun baru kali ini. Melihat cara mengatakannya, Manahan percaya bahwa Wiradapa telah berkata sebenarnya. Karena itu ia menjadi kecewa, sebab ia mengharapkan setidak-tidaknya petunjuk di mana kira-kira kedua keris itu sekarang. Tetapi, sambung Wiradapa, di sebelah selatan ada sebuah padepokan yang disebut orang Padepokan Karang Tumaritis, atau disebut juga Karang Dempel. Di sana tinggal seorang tua yang saleh,
yang suka menolong sesama. Bahkan ia terkenal dengan kepandaiannya mengobati segala macam penyakit. Kesanalah anak Mas Sawung Sariti tadi pergi, menghadap orang tua yang menamakan dirinya Panembahan Ismoyo. Konon orang percaya bahwa orang tua itu titisan Dewa Ismoyo yang ditugaskan untuk menunggui pertapaannya. Kemudian seperti kepada diri sendiri ia meneruskan. Tetapi, mudah-mudahan seandainya beliau tahu, jangan beliau memberitahukan kepadanya. Kata-kata yang terakhir itu justru menyentuh perasaan Manahan serta meninggalkan kesan yang aneh. Kalau sampai orang seperti Wiradapa yang baik hati itu mengucapkan kata-kata yang demikian, pastilah ada sebabnya yang cukup penting. Dan tiba-tiba tanpa sadar ia bertanya, "Kenapa demikian, Tuan?" Wiradapa tersadar bahwa ia telah mengucapkan kata-kata yang sebenarnya tidak perlu. Segera ia mencoba memperbaiki kesalahannya, katanya sambil tersenyum hambar. Mudah-mudahan kepadakulah Panembahan Ismoyo kelak memberitahukan." Manahan sadar sesadar-sadarnya bahwa Wiradapa ingin bergurau untuk menyembunyikan keterlanjurannya, dan karena itu ia pun segera menyesuaikan diri untuk menyenangkan hati Wiradapa. Sambil tertawa-tawa Manahan menyahut, "Kalau Tuan kelak mendapatkan pusaka-pusaka itu, serta kemudian menjadi raja, bukankah Tuan akan sudi mengambil kami berdua sebagai pekati?" Mendengar kata-kata Manahan, Wiradapa tertawa, lalu jawabnya, "Bukankah kau mau berdoa untukku?" "Tentu, Tuan, tentu," jawab Manahan. Wiradapa menarik nafas panjang, mendadak saja dahinya tampak berkerut, katanya perlahan-lahan, "Aku tidak boleh mimpi demikian. Asal desa ini dapat aku selamatkan dari noda, aku telah merasa senang." Sekali lagi perasaan Manahan tersentuh, namun ia tidak bertanya apa-apa, sehingga kemudian Wiradapa berdiri sambil berkata, "Lebih baik aku pergi dahulu Kisanak, untuk menengok sawah. Kalau Kisanak sudah lelah duduk-duduk di sini, pulanglah. Kisanak dapat beristirahat di rumah. Bukankah besok Kisanak akan mendapatkan pekerjaan penting?" Karena itu pula, maka Manahan teringat untuk menanyakan pekerjaan apakah kira-kira yang akan dilakukannya besok. "Tuan, apakah yang harus aku kerjakan besok?" Wiradapa menggelengkan kepalanya. "Entahlah." Dan setelah itu ia pun segera melangkah pergi. Dari percakapan pendek itu Manahan dapat mengambil banyak kesimpulan. Pasti terjadi sesuatu yang kurang wajar di pedukuhan kecil dan sepi ini. Mungkin pula telah terjadi beberapa pertentangan pendapat di antara mereka. Setelah Wiradapa agak jauh, berkatalah Manahan kepada Bagus Handaka, "Handaka, bukankah dengan permainan ini banyak yang dapat kita ketahui?" Handaka mengangguk dan sambil tersenyum ia menjawab, "Permainan yang sulit, Bapak." Manahan tertawa mendengar jawaban Handaka. Katanya melanjutkan, "Semakin sulit permainan ini, semakin banyak hal yang kita dengar. Apalagi besok, mungkin kita akan mendapat pekerjaan yang menyenangkan sekali. Mudah-mudahan Bapak, mudah-mudahan bukan pekerjaan yang sulit," jawab Handaka. "Karena itu," sahut Manahan, "marilah kita beristirahat untuk menyiapkan diri menghadapi pekerjaan kita besok." Handaka tidak menjawab, dan ketika kemudian Manahan berdiri dan melangkah, Handaka pun mengikutinya. Mereka dengan perlahan-lahan tepat seperti dua orang pemalas, berjalan di sepanjang jalan yang membujur di antara persawahan, di mana tampak banyak orang laki-laki perempuan bekerja keras untuk makan mereka sehari-hari. Beberapa pasang mata memandang Manahan dan Handaka dengan pandangan yang aneh. Tetapi Handaka dan Manahan sama sekali tidak menghiraukan lagi. Pikiran mereka sedang dicekam oleh pertanyaan yang melingkar di seputar hari besok. Apakah kira-kira yang harus dikerjakan? Siang hari itu,
Manahan dan Handaka duduk-duduk saja di dalam ruangan mereka. Hanya ketika matahari condong tanpa ada yang menyuruhnya, Handaka mengambil air untuk mengisi jeding dan padasan. Setelah sembahyang Isya, kembali mereka menyekap diri sambil bermain macanan. Sesaat kemudian setelah malam semakin dalam, Manahan dan Handaka pun segera menutup pintu ruangannya. Mereka sama sekali tidak bernafsu untuk keluar. Dalam kesempatan yang demikian, Handaka lebih senang belajar berbagai ilmu dari gurunya yang mengajarinya membaca dan menulis pula. Kadang-kadang Handaka minta gurunya bercerita mengenai berbagai ilmu pengetahuan yang mungkin akan sangat berguna kelak. Demikian juga malam itu, Manahan menceritakan berbagai hal dari lontar-lontar yang pernah dibacanya, sehingga tidak terasa malam menjadi semakin jauh menukik ke pusatnya. Tetapi tiba-tiba mereka terganggu oleh suara telapak-telapak kaki memasuki halaman. Kemudian terdengar suara memanggil dari halaman. "Adi Wiradapa, sudahkah Adi tidur?" Kemudian terdengar jawaban dari dalam. "Belum Kakang, marilah, silahkan." Agaknya lurah Pedukuhan itu dengan pengiringnya datang berkunjung. Setelah rombongan itu masuk dan dipersilahkan duduk, terdengarlah mereka bercakap-cakap. Mula-mula perlahan-lahan, tetapi lama-kelamaan menjadi semakin keras. Manahan dan Bagus Handaka segera ikut memperhatikan percakapan itu pula. "Kakang Lurah," terdengar suara Wiradapa, "aku tidak akan turut mempertanggungjawabkan perbuatan terkutuk itu." "Adi Wiradapa," jawab lurah itu, "sudah berpuluh tahun kita bekerja bersama-sama. Sekarang kenapa Adi mau mengubah naluri itu?" "Aku hanya mau bekerja sewajarnya," jawab Wiradapa. "Tetapi dengan pekerjaan itu, kita akan mendapat kesempatan sebaik-baiknya untuk menjadi kaya raya," sahut lurah Pedukuhan itu. Wiradapa menggeram. "Aku tidak mau Pedukuhan ini ternoda. Pedukuhan yang sudah berpuluh-puluh tahun kita bina, sekarang akan kita korbankan untuk keperluan yang sesat. Jangan berlagak seperti malaikat. Apakah kesalahan itu dapat ditimpakan kepada kita? Kalau aku mengajak Adi Wiradapa untuk turut serta dalam pekerjaan ini, adalah karena Adi Wiradapa akan banyak memperingan pekerjaan kami, dan akan kami bagi hadiah yang kita terima bersama-sama, sebab aku tidak ingin untuk mendapatkannya sendiri." "Aku tidak mimpi untuk menerima hadiah, Kakang," potong Wiradapa. Jangan menyesal kalau terjadi sesuatu. Aku telah menyiapkan orang-orangku sendiri. Tanpa Adi, pekerjaan ini akan selesai dengan baik. Tetapi jangan coba menghalangi aku. Jangan menakut-nakuti aku dengan ancaman," sahut Wiradapa. "Aku sudah mengenal Kakang Lurah, dan Kakang Lurah sudah lama pula mengenal aku." Lurah Pedukuhan itu tidak menjawab, tetapi terdengar ia menggeram marah. Kemudian terdengar langkahnya pergi disusul oleh langkah menjauhi. Percakapan itu sangat menarik perhatian Manahan dan Bagus Handaka. Tetapi sayang bahwa dari percakapan itu tak ada yang menunjukkan tindakan apa yang akan dilakukan oleh lurah itu. "Apakah yang akan mereka lakukan, Bapak?" tanya Bagus Handaka berbisik. Manahan menggelengkan kepala. "Entahlah," jawabnya. "Adakah lurah itu akan menyerang Sawung Sariti?" tanya Handaka seterusnya. "Pasti tidak," jawab Manahan. "Kalau demikian, dari siapa lurah itu mengharapkan hadiah?" Handaka mengangguk-angguk, tetapi pikirannya menjadi bertambah kalut. "Mungkin pekerjaan kita besok ada hubungannya dengan peristiwa ini," kata Manahan kemudian. "Ya mungkin demikian, Bapak," sahut Handaka. Setelah itu kembali mereka berdiam diri. Mereka reka dan menebak-nebak apakah yang kira-kira akan terjadi. Dalam pada itu terdengarlah Wiradapa menutup pintu,
dan kemudian terdengar ia berkata kepada istrinya, "Nyai, tidurlah di ruang belakang. Jangan pedulikan apa yang terjadi." "Ada apakah sebenarnya, Kakang? Dan kenapa Kakang tidak mau bekerja sama dengan Kakang Lurah?" tanya istrinya. "Tak ada apa-apa, tetapi sekali lagi, jangan pedulikan apa yang terjadi," jawab Wiradapa. Tetapi terdengar istrinya masih akan bertanya. "Sudahlah, Nyai," potong suaminya. "Tak ada apa-apa yang terjadi." Kemudian istri Wiradapa tidak berkata apa-apa lagi. Kemudian terdengar ia pergi ke ruang belakang, dekat dengan ruang Manahan. Setelah itu terdengar gemerincing senjata. Agaknya Wiradapa bersiap-siap untuk menghadapi setiap kemungkinan. Manahan dan Handaka menjadi semakin bertanya-tanya di dalam hati. Begitu penting agaknya persoalan yang dihadapi oleh Wiradapa, sehingga ia terpaksa menyiapkan senjata untuk menghadapi orang yang telah berpuluh tahun bekerja bersama-sama. Sampai tengah malam, kesepian malam berjalan tanpa terganggu. Manahan dan Handaka sudah berbaring di pembaringan mereka, namun mereka sama sekali tidak meninggalkan kewaspadaan. Meskipun mereka tidak berjanji, namun di dalam hati mereka masing-masing tersimpan suatu keinginan untuk membantu Wiradapa kalau kemudian terjadi sesuatu. Apabila dianggap perlu, dengan diam-diam Manahan meraba-raba dinding. Kalau terpaksa dinding kayu dan bambu itu harus dijebolnya untuk dapat dengan segera sampai di ruang dalam. Baru ketika tengah malam itu telah lewat, terjadilah sesuatu. Beberapa orang terdengar hilir mudik di halaman, bahkan beberapa di antaranya telah berada di halaman belakang. Hati Manahan dan Handaka kemudian berdebar-debar pula. Karena itu, meskipun mereka masih tetap berbaring, tetapi siap untuk melakukan setiap gerakan yang perlu. Apalagi ketika dengan telinga yang tajam mereka mendengar ada nafas orang dekat di muka pintu ruang. Malahan mereka melihat pula dinding ruang itu bergerak-gerak. Pastilah bahwa ada orang yang sedang mengintip. Namun demikian, mereka masih tetap berbaring, sehingga tidak menimbulkan suatu kecurigaan. Tetapi sampai beberapa lama, mereka sama sekali tak mengalami sesuatu. Meskipun langkah-langkah di halaman masih saja terdengar, namun agaknya mereka yang hilir mudik itu tak berbuat lain kecuali berjalan ke sana kemari. Sehingga dengan demikian, Manahan menduga bahwa orang-orang itu hanyalah ditugaskan untuk mengawasi Wiradapa. Sedangkan Wiradapa agaknya tidak mau membuat perkara. Ia masih tetap di dalam rumahnya, meskipun masih juga kadang-kadang terdengar suara senjatanya yang agaknya tak lepas dari tangannya. Dengan demikian, rumah itu diliputi oleh ketegangan yang semakin memuncak. Manahan dan Bagus Handaka sama sekali tidak mencemaskan keadaan mereka, karena mereka merasa cukup mampu untuk menjaga diri. Tetapi mereka menjadi tegang pula, karena teka-teki yang mengetuk-ngetuk perasaan mereka terus-menerus sejak siang tadi. Mereka ingin teka-teki itu segera terpecahkan. Tetapi ketika malam sudah semakin dalam, terdengarlah hiruk-pikuk di kejauhan. Segera Manahan dan Bagus Handaka bangkit untuk memperhatikan suara-suara itu, yang semakin lama terdengar semakin riuh. Dengan pengetahuannya yang tinggi, Manahan segera mengetahui bahwa keributan itu adalah keributan pertempuran. Tetapi ia tidak dapat menebak pihak-pihak manakah yang sedang bertempur itu. Mungkin pihak penduduk pedukuhan itu di bawah pimpinan lurah mereka sedang menyerang Sawung Sariti dengan para pengikutnya. Kalau demikian, maka besar kemungkinannya Laskar Gedangan akan dimusnahkan. Tetapi kalau demikian halnya, lalu siapakah yang berdiri di belakang lurah Gedangan itu yang menjanjikan hadiah besar?
Sesaat kemudian tiba-tiba terdengar Wiradapa menggeram, lalu berteriak, "Siapakah di luar?" Terdengar suara tertawa pendek, kemudian jawabnya, "Kau tak perlu mengenal aku, Wiradapa." "Baik, aku tak perlu mengenal kau," sahut Wiradapa. "Tapi hentikan pengkhianatan itu." Manahan dan Bagus Handaka berdebar-debar dan cemas mendengar percakapan itu, tetapi juga terkejut. Ternyata yang berada di halaman bukanlah Laskar Gedangan, dan karena kekalutan itu, Manahan dan Bagus Handaka menjadi ragu-ragu untuk berpihak. "Kalau kalian tak mau menghentikan pengkhianatan itu, aku yang akan berbuat." Terdengar kembali Wiradapa berteriak, dan kembali terdengar tawa menyeramkan di halaman. "Kau jangan berlagak, Wiradapa. Seandainya kau memiliki kesaktian sekalipun, kau tak akan mampu memenangkan kami berenam. Karena itu, tetaplah kau di rumahmu, sampai ada keputusan hukuman apa yang harus kau jalani besok." "Gila!" potong Wiradapa. "Kau kira aku sebangsa cacing yang tak mampu berbuat apa-apa? Cobalah kalian, meskipun berenam memasuki rumahku ini, jangan harap dapat keluar lagi dengan selamat." "Luar biasa!" teriak orang lain dari halaman. "Sayang kami tak mendapat perintah untuk memasukinya." Wiradapa tidak menjawab, tetapi ia menggeram penuh kemarahan. Kemudian terdengar langkahnya hilir mudik di dalam rumahnya. Kegelisahan di rumah itu tidak saja mencekam hati Wiradapa, tetapi juga merayap-rayap di kepala Manahan dan Bagus Handaka, sehingga tanpa disengaja, Manahan pun kemudian bangkit dan berjalan pula hilir mudik di dalam ruangan, sedang Bagus Handaka menjadi asik bermain-main dengan ujung tombaknya yang keramat, Kiai Bancak. Ternyata pertempuran yang hiruk pikuk itu tak berlangsung lama. Sesaat kemudian suara itu telah lenyap. Tetapi justru karena itu, Manahan jadi curiga. Ia mendapat firasat bahwa ada sesuatu permainan yang kotor di balik segala peristiwa ini. Ia kemudian teringat akan kelicikan Lembu Sora. Tidaklah mustahil bahwa anaknya pun akan berbuat demikian. Belum lagi Manahan mendapat suatu perkiraan apa-apa, terdengarlah beberapa ekor kuda berderap memasuki halaman, langsung mengepung rumah. Lama-lama terdengar suara Wiradapa marah, geramnya. "Setan, orang itu benar-benar cari perkara." Kemudian disusul sebuah teriakan di halaman. "Masih adakah tikus itu di dalam?" "Masih, Tuan," jawab yang lain dari halaman pula. "Bagus, ia harus bertanggung jawab atas peristiwa itu," sahut yang tadi. Lalu terdengarlah beberapa orang berloncatan turun, disusul oleh ketukan pada pintu rumah Wiradapa. "Hei, Wiradapa, bukalah pintu." "Siapakah kau?" teriak Wiradapa dari dalam. "Apa pedulimu? Tak ada kesempatan untuk bermanis-manis dan sapa menyapa. Buka pintu dan ikuti aku menghadap anak Mas Sawung Sariti," jawab yang di luar. "Aku bukan pegawainya. Buat apa aku menghadap?" sahut Wiradapa dengan beraninya. Mendengar jawaban itu, Manahan dan Bagus Handaka saling berpandangan. Agaknya Wiradapa tidak berdiri di pihak Sawung Sariti. Tiba-tiba perasaan mereka jadi lega. Kalau sampai mereka terpaksa melibatkan diri, mereka tidak perlu segan-segan, sebab mereka itu pasti tidak akan membantu anak Lembu Sora itu. Sementara itu terdengarlah beberapa orang tertawa berderai, dan kembali terdengar seseorang berkata, "Kau terlalu sombong, Wiradapa. Apakah kau kira pintu rumahmu berlapis baja? Dan kau sendiri bertulang besi, sehingga berani membantah perintah kami?" "Aku kira kau juga belum bertulang besi," jawab Wiradapa dengan beraninya. "Karena itu buat apa aku takut? Cobalah pecahkan pintu. Aku ingin melihat kalau kau berani."
Agaknya yang di luar pun jadi ragu. Terdengarlah ia mengumpat dan kemudian berkata, "Wiradapa, kalau kau jantan, keluarlah." Sekarang terdengar suara Wiradapa menghina. "Jangan bicara tentang kejantanan. Kalau kau datang sendiri sebagai jantan sejati, akan aku sambut di halaman dengan penuh kejantanan." Kembali terdengar orang itu mengumpat-umpat. Kemudian berkatalah ia kepada anak buahnya, "Biarlah ia hidup sampai esok pagi. Jagalah jangan sampai lolos. Juga orang-orang malas yang tidur di ruang belakang. Ada kerja buat mereka esok." "Baik kakang," jawab yang lain. Setelah itu terdengar derap kuda menjauh. Tetapi tidak berapa lama, kemudian terdengar derap itu mendekat kembali, bahkan lebih banyak lagi. Ketika kuda itu telah berhenti di halaman, terdengar suara yang sudah dikenal oleh Manahan dan Bagus Handaka, yaitu suara Sawung Sariti. "Wiradapa, kau benar-benar tidak mau keluar? Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Kau mengkhianati kami, sehingga beberapa orang kami jadi korban. Jangan coba putarbalikkan keadaan," bantah Wiradapa dari dalam. "Bagus, kalau kau tak mau keluar, aku suruh bakar rumahmu ini," ancam Sawung Sariti. "Maka musnahlah Wiradapa sekeluarga." "Gila!" teriak Wiradapa. "Begitukah cara putra kepala daerah perdikan yang besar memaksakan kehendaknya kepada orang lain?" Terdengarlah suara Sawung Sariti tertawa dengan nada yang tinggi. Kemudian katanya, "Aku tidak peduli. Keluarlah. Rumah dan keluargamu akan selamat. Mungkin kau juga akan selamat kalau kau ternyata tak bersalah. Juga suruh orang-orang malas peliharaanmu itu pergi bersama kau. Ada pekerjaan untuknya." Kemudian suasana dicekam oleh kesepian. Bagus Handaka memandang Manahan dengan penuh pertanyaan. Hal itu diketahui oleh Manahan, sehingga terdengar ia berbisik, "Kita ikuti mereka, Handaka. Jaga dirimu baik-baik. Agaknya pada suatu saat, kita harus bertindak." Handaka mengangguk. Ketika bersamaan dengan itu terdengar langkah menuju ke ruangan itu. Sesaat kemudian terdengar orang membentak-bentak, "Ayo keluar! Keluar!" Sekali lagi Handaka memandang wajah Manahan yang tetap tenang, seperti air di telaga yang dilindungi oleh gunung-gunung dari gangguan angin. Ketika Manahan menganggukkan kepalanya, Handaka pun berdiri, lalu bersama-sama melangkah ke arah pintu. Demikian pintu terbuka, menyerbulah beberapa orang masuk. Manahan dan Handaka segera didorong keluar dengan bentakan-bentakan yang kasar. Di luar gelap malam masih membalut seluruh pedukuhan kecil yang sepi itu. Namun saat itu digemparkan oleh kedatangan tamu-tamu dari Banyu Biru yang agaknya membuat keributan. Kemudian mereka digiring ke halaman depan, dan di sana ternyata Wiradapa pun terpaksa keluar rumah pula. Ia masih memperhitungkan keselamatan keluarganya, sehingga ketika rumahnya diancam akan dibakar, terpaksa ia mengambil keputusan lain. Dengan dikawal kuat, mereka bertiga segera dibawa ke kelurahan. Sawung Sariti dengan naik kuda berlari mendahului. Sampai di pendopo kelurahan, Manahan melihat beberapa orang bersenjata siap berjaga-jaga. Nampaknya mereka adalah gabungan dari laskar pedukuhan itu bersama-sama dengan laskar Pamingit. Sedang di antara mereka tidak tampak seorang pun dari Banyu Biru. Manahan yang tajam pandangannya segera memperhitungkan keadaan itu. Wiradapa kemudian sebagai seorang pesakitan dihadapkan kepada Sawung Sariti yang duduk di samping lurah pedukuhan itu. "Wiradapa," kata Sawung Sariti dengan lagak seorang hakim, "sadarkah kau akan segala perbuatanmu?" Wiradapa memandang Sawung Sariti dengan penuh kebencian. Jawabnya, "Aku berbuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk kebaikan nama pedukuhan yang telah aku bina berpuluh tahun." "Tutup mulutmu," bentak
Sawung Sariti. Jangan coba kau berkata yang bukan-bukan. Aku bertanya dan minta pertanggungjawabanmu atas kematian orangku yang paling baik. Bukankah kau telah membuat gerombolan untuk merampok kami? Wiradapa menggeram marah. Jawabnya, setan pun tak akan percaya ocehanmu. Sawung Sariti menjadi marah sekali. Dengan nada yang tinggi ia berkata hampir menjerit. Wiradapa, kau telah menghina rombongan kami. Apakah kau kira bahwa kami tak mampu bertindak? Dengarlah baik-baik. Rombongan kami dengan kekuatan yang cukup akan dapat memusnahkan seluruh pedukuhan ini. Tetapi kami tidak akan berbuat demikian. Kami tahu bahwa tidak seluruh penduduk ini bersalah. Ternyata bahkan ada beberapa orang yang membantu kami. Dan aku akan berterima kasih kepada mereka itu. Sekarang katakan kepada kami, siapakah yang turut dalam penyerbuan itu? Atau barangkali kau minta bantuan kepada salah satu gerombolan di sekitar daerah ini? Malahan mungkin 2 orang yang kau sebut perantau malas itu adalah anggota gerombolan pula. Mata Wiradapa menjadi menyala-nyala. Dengan gigi gemertak ia menyahut. Jangan banyak bicara. Apakah sebenarnya maksudmu? Membunuh aku atas permintaan lurah pengecut itu, supaya aku tidak selalu membayanginya. Aku menolak turut dalam permainan gila-gilaan itu. Tetapi agaknya lurah yang tamak itu takut aku membuka rahasia. Diam! Bentak lurah yang sejak tadi berdiam diri. Kau mau menyeret orang lain masuk ke jurang yang telah kau gali sendiri. Wiradapa tertawa rendah. Pengecut. Kau yang pengecut, sahut Sawung Sariti. Nah, rakyat Gedangan, pedukuhanmu telah dinodai oleh Wiradapa. Untunglah bahwa aku tidak memusnahkan kalian. Tetapi aku menuntut kesetiaan kalian pada pedukuhan ini. Apakah yang dapat kau lakukan untuk membuktikan itu? Sedang sekarang di hadapanmu berdiri seorang pengkhianat. Akibat kata-kata Sawung Sariti itu, dalam sekali, segera semua mata yang hadir di pendopo tertuju kepada Wiradapa. Wajah-wajah itu kemudian menjadi semakin tegang dan semakin tegang, disusul kata-kata lurah mereka. Atas nama pimpinanmu, bertindaklah. Kata-kata itu merupakan aba-aba yang serentak menggerakkan orang-orang Gedangan yang berdiri di pendopo itu. Segera mereka melangkah maju dengan senjata di tangan siap untuk membunuh Wiradapa. Manahan terkejut menyaksikan peristiwa itu. Segera ia teringat bagaimana ia sendiri pernah mengalami fitnah yang dituduhkan oleh Lembu Sora di Banyu Biru. Untunglah pada saat itu Gajah Sora sempat mencegahnya. Tapi kali ini, pimpinan mereka justru berdiri di pihak Sawung Sariti. Maka segera ia menggamit Bagus Handaka yang segera dapat menanggapi. Maka berbisiklah Manahan. Handaka, kita bebaskan Wiradapa. Tetapi aku tetap ingin mengetahui siapakah yang terbunuh di antara rombongan Sawung Sariti. Karena itu marilah kita menarik perhatian mereka dengan melarikan diri. Tetapi ingat, kita harus tertangkap. Lalu apakah mereka tidak akan membunuh kita? Tanya Handaka. Tidak, sebab ada sesuatu yang harus kita lakukan. Mungkin sesuatu yang sangat rahasia. Baru sesudah itu kita akan dibunuh. Jawab Manahan. Bagus Handaka menarik nafas. Tugas itu sebenarnya sangat berat dan berbahaya. Manahan dapat membaca perasaan Handaka itu, namun ia hanya tersenyum. Ketika orang-orang di pendopo itu sudah semakin ribut, tiba-tiba meloncatlah Manahan melarikan diri diikuti oleh Bagus Handaka. Tetapi mereka sama sekali tidak berusaha untuk bersembunyi. Dengan ketolol-tololan mereka berlari sepanjang jalan pedukuhan. Melihat Manahan dan Bagus Handaka lari, beberapa orang berteriak-teriak memanggil, dan beberapa orang yang cepat berpikir segera mengejarnya. Perhatian seluruh isi pendopo kemudian terpusat kepada Manahan dan anaknya yang sedang berusaha melarikan diri. Tangkap mereka!
teriak Sawung Sariti. Tetapi agaknya ia tidak begitu percaya kepada anak buahnya, sehingga ia sendiri kemudian melompat dengan tangkasnya, dan seperti anak panah ia terbang mendahului orang-orang yang telah lebih dahulu mengejar Manahan dan Handaka. Manahan dan Handaka yang memang tidak benar-benar akan melarikan diri, sengaja memperlambat langkah mereka setelah cukup jarak yang mereka tempuh untuk memberi kesempatan kepada Wiradapa melenyapkan dirinya. Tetapi telinga Manahan segera menangkap langkah yang sangat cekatan menyusulnya. Dengan agak terkejut Manahan menoleh, dan dengan kagum ia melihat Sawung Sariti menghambur ke arahnya. "Berhenti!" teriak anak muda itu. Manahan dan Bagus Handaka masih berpura-pura lari, namun dalam hati Manahan dihinggapi oleh suatu pertanyaan baru. Alangkah hebatnya anak itu, menilik gerak serta langkahnya, agaknya Sawung Sariti telah memiliki ilmu yang cukup tinggi. Sebentar kemudian anak muda itu telah dapat menyusul Manahan. Tangannya segera menyambar baju perantau yang malang itu, sedang tangannya yang lain terayun deras ke arah rahang Manahan. Manahan sama sekali tidak berusaha mengelak ketika sebuah pukulan yang keras mengenainya. Dengan keras ia terlontar ke belakang, dan akhirnya ia jatuh berguling-guling sambil berteriak-teriak. "Ampun Tuan Muda, ampun!" Tetapi dalam pada itu, ia dapat mengukur sampai di mana kekuatan Sawung Sariti, yang benar-benar membuatnya heran. Tenaga anak muda itu benar-benar mengagumkan. Untunglah bahwa yang dikenainya adalah Manahan. Kalau saja Manahan benar-benar seorang perantau, maka Sawung Sariti telah membuat suatu kesalahan, sebab kepala perantau itu pasti akan retak dibuatnya. Sesaat ia telah mencoba-coba membanding-bandingkan anak itu dengan Bagus Handaka. Apakah Bagus Handaka juga memiliki kekuatan sebesar itu? Namun agaknya ia tidak perlu mencemaskan muridnya, meskipun ia belum yakin benar bahwa Handaka dapat melebihi kekuatan Sawung Sariti. "Kau mencoba untuk melarikan diri, Kemudian terdengar Sawung Sariti membentak-bentak marah, sementara itu orang-orang yang lain berdatangan pula. "Tidak Tuan Muda, tidak!" rintih Manahan, sedang Bagus Handaka berdiri tidak jauh darinya dengan gigi yang terkatup rapat. "Apa kau bilang?" teriak Sawung Sariti. "Dengan berbuat begitu kau masih ingkar bahwa kau tidak akan melarikan diri?" "Tidak Tuan Muda, aku tidak akan melarikan diri, tetapi aku takut," jawab Manahan. "Takut? Apa yang kau takutkan?" potong anak muda itu. "Aku takut melihat pembunuhan," sambung Manahan dengan suara gemetar. Tanya jawab itu kemudian terhenti ketika kemudian datang pula beberapa orang berlari-lari. "Ada apa kalian menyusul?" tanya Sawung Sariti marah. "Wiradapa melarikan diri Tuan," jawab orang itu. Apa kau bilang?" Mata Sawung Sariti kemudian menyala-nyala. Dengan suara yang gemetar ia meneruskan, "Kau bilang Wiradapa melarikan diri?" "Ya Tuan," jawab orang itu ketakutan. Tiba-tiba semuanya dikejutkan oleh gerakan Sawung Sariti yang hampir tak terlihat kecepatannya, disusul oleh teriakan ngeri. Orang yang berdiri di hadapannya itu terlempar beberapa langkah dan kemudian terjatuh sambil mengerang kesakitan. "Setan!" gerutunya. "Apakah yang kalian kerjakan? Dan buat apa aku mengupah kalian? Menjaga seekor tikus sakit-sakitan saja kalian tidak mampu. Ayo cari sampai ketemu. Kalau tidak, kalian jadi gantinya." Beberapa orang berdiri bingung sampai terdengar Sawung Sariti berteriak, "Pergi! Pergi monyet!" Dan bubarlah orang-orang itu berlari bertebaran untuk mencari Wiradapa. Setelah orang-orang itu pergi, Sawung Sariti memandang Manahan dan Handaka dengan geramnya. Dengan menahan kemarahan ia berdesis, "Orang-orang gila inilah yang telah merusak rencanaku." Kemudian katanya kepada salah seorang pengikutnya,
Bawa mereka kembali ke kelurahan. Beberapa orang segera bergerak menangkap tangan Manahan dan Handaka. Dengan kasarnya mereka didorong-dorong, bahkan kadang-kadang ditendang-tendang untuk pergi kembali ke pendopo kelurahan. Sampai di pendopo kelurahan, Sawung Sariti membentak-bentak tak habis-habisnya. Beberapa buah tempat duduk dibanting-bantingnya hingga pecah berderak-derak. Semuanya memandang anak muda yang perkasa itu dengan ketakutan. Tetapi di antara segenap mata yang kecemasan itu, memancarlah keriangan di mata Bagus Handaka. Ia melihat kegesitan sikap Sawung Sariti. Dengan demikian ia menjadi gembira. Mudah-mudahan ia mendapat kesempatan yang baik. "Bapak," bisik Handaka perlahan-lahan. "Anak muda itu hebat sekali. Mudah-mudahan aku mendapat kawan berlatih yang cukup baik." Mendengar bisik muridnya, Manahan tersenyum namun ditahannya. Hati-hatilah, agaknya ia pun memiliki ilmu yang cukup. Handaka masih akan berkata lagi, tetapi tidak jadi karena terdengar Sawung Sariti berteriak, "Paman Lurah Gedangan, aku tidak mau rencanaku gagal sama sekali. Karena itu, pekerjaan pemalas-pemalas itu tidak dapat ditunda sampai besok." Lurah Gedangan yang ketakutan pula segera menjawab, "Terserah Tuan. Perintahkan pada orang-orang itu untuk berjaga-jaga di luar. Besok mereka harus mengubur orang-orangku yang gugur. Tak seorang pun boleh meninggalkan pendopo." Perintah Sawung Sariti lantang. Segera Lurah Gedangan itu menirukan perintah Sawung Sariti. Bahkan sampai pada kata-katanya pun ia tidak berani mengubahnya. "Hei Manahan dan Handaka," terdengar Sawung Sariti memanggil. "Aku mempunyai pekerjaan untukmu berdua. Aku tidak bisa menunggu sampai besok, karena kau telah mencoba melarikan diri." Manahan dan Handaka pun segera berdiri sambil mengangguk hormat. Jawab Manahan, "Apapun yang diperintahkan kepada kami, selama kami mampu melakukannya, pasti akan kami junjung tinggi." "Diam!" bentak Sawung Sariti. "Mau atau tidak mau bukanlah urusanku, tetapi pekerjaan itu harus kau selesaikan. Mari, ikuti aku." Manahan jadi ragu sebentar, tetapi kemudian segera ia naik ke pendopo diikuti oleh Handaka. Tetapi langkah mereka terhenti ketika terjadi ribut-ribut di luar. Ketika mereka menoleh, tampaklah Wiradapa digiring ke pendopo. Dari pelipisnya mengalir darah segar, sedang 2-3 orang yang menangkapnya menderita luka-luka pula. Agaknya Wiradapa telah melawan dengan gagah berani. "Monyet itu tertangkap pula," teriak Sawung Sariti. "Ya Tuan Muda," jawab salah seorang di antaranya dengan bangga. "Bagus. Nah, kau akan aku ikut sertakan dengan para pemalas sahabat-sahabatmu ini. Ayo, ikuti aku." Perintahnya pula kepada Wiradapa. Kemudian beberapa orang mendorong Wiradapa dengan kuatnya, sehingga hampir saja ia tertelungkup. "Kalau kau tidak mencoba lari, hidupmu masih mungkin aku pertimbangkan," gerutu Sawung Sariti. Kemudian Manahan, Handaka dan Wiradapa segera dibawa masuk oleh Sawung Sariti dengan hanya diikuti oleh Lurah Gedangan dan pengawalnya. Sampai di ruang dalam, mereka melihat 3 sosok mayat terbujur di lantai. Sambil menyeringai, Sawung Sariti berkata, "Lihat 3 di antara para korbanmu." Wiradapa tidak menjawab, hanya wajahnya yang menegang. "Jangan berbuat tolol," bentak Sawung Sariti. "Dengan sekali pukul aku sanggup memecahkan kepala kalian bertiga." Setelah berkata demikian, Sawung Sariti membawa ketiga orang tawanan itu ke ruang yang lain. Mereka jadi terkejut pula ketika samar-samar di bawah sinar lampu mereka melihat pula sesosok tubuh terbaring diam. "Itulah pekerjaan kalian," katanya. "Kalian harus membawa mayat itu ke tempat yang akan ditunjukkan oleh Pak Lurah."
Wiradapa memandang lurahnya dengan mata yang memancarkan perasaan dendam tiada taranya, sehingga dari mulutnya meluncurlah umpatan yang kasar. "Kakang Lurah, kelakuanmu lebih rendah dari anjing, dan sekarang kau mau mencuci bekas-bekasnya dengan melenyapkan aku." Sawung Sariti menghantam Wiradapa hingga terpental menubruk dinding. Meskipun Sawung Sariti tidak mengerahkan segenap kekuatannya, namun telah cukup menjadikan mata Wiradapa berkunang-kunang. Tetapi Manahan kagum akan ketetapan hatinya. Meskipun dengan susah payah ia bangkit, namun wajahnya masih memancarkan dendam dan kebencian. Ia sama sekali tidak takut menghadapi segala macam bencana yang akan dialami. Melihat sikap Wiradapa yang demikian, Sawung Sariti menjadi semakin marah. Katanya, "Wiradapa, lebih baik kau mempergunakan saat terakhirmu sebaik-baiknya. Atas kemurahan hatiku, sesudah kau bertiga mengubur mayat itu, kalian boleh memilih cara yang kau anggap baik untuk membunuh kalian. Dengan demikian kalian tidak akan membuka rahasia tempat pemakaman nanti." Mendengar kata-kata itu, hati Manahan berdesir hebat. Inilah agaknya permainan yang dilakukan oleh Sawung Sariti. Sampai sekian, beberapa hal telah dapat diduga oleh Manahan. Agaknya Sawung Sariti telah bersekutu dengan Lurah Gedangan. Lurah itu harus berhubungan dengan orang-orang yang harus menyerang mereka. Beberapa korban harus jatuh, dan diantaranya terdapat seorang yang penting. Orang itu pasti merupakan bayangan yang menakutkan bagi Sawung Sariti, sehingga harus disingkirkan dengan tidak meninggalkan kesan. Sampai kuburannya pun harus dirahasiakan pula. Kalau kemudian ternyata diketahui bahwa orang itu terbunuh, Sawung Sariti pun dapat cuci tangan. Pembunuhan itu dilakukan oleh gerombolan perampok yang akan merampok rombongan mereka, dan mayatnya tidak diketahui. Tetapi apabila mungkin orang itu hanya akan dinyatakan hilang, pergi tidak pamit dan sebagainya. Dalam kesibukannya, Manahan dikejutkan oleh bentakan Sawung Sariti. "Ayo cepat, apa yang kalian tunggu lagi? Kalau kalian sampai berbuat aneh-aneh, maka akulah yang akan menentukan jalan kematian yang harus kau tempuh. Aku dapat berbuat apa saja yang mungkin tidak kalian duga-duga." Agaknya Wiradapa berkeberatan dengan persetujuan itu. Ia lebih baik mati di tempat daripada harus menuruti perintah gila-gilaan itu. Tetapi Manahan yang mula-mula melangkah maju disusul oleh Handaka. Wiradapa memandang Manahan dan Handaka dengan mata yang kecewa dan menghina. "Kalian mau melakukan perbuatan itu? Pengecut! Matilah sebagai seorang jantan." Sekali lagi kata Wiradapa terputus oleh sebuah pukulan yang keras, tetapi kali ini ia mengelak, bahkan ia membalas menyerang pula. Kembali Manahan kagum melihat kejantanan orang itu, meskipun ia yakin bahwa Sawung Sariti bukanlah lawannya. Dan itu ternyata dalam beberapa saat yang pendek saja. Dengan cepatnya Sawung Sariti berhasil menangkap tangan Wiradapa, dan sekali putar Wiradapa sudah tidak berdaya lagi. "Orang gila!" geram Sawung Sariti, dan kemudian katanya kepada Manahan, "Kau akan mendapat pekerjaan baru nanti, mengubur orang ini hidup-hidup." Hati Manahan dan Handaka terlonjak mendengar perintah itu. Namun hal itu lebih baik, sebab dengan demikian ada kesempatan baginya untuk menolong orang itu. Kemudian justru Manahan dan Handaka yang tidak sabar lagi. Segera ia ingin mengetahui siapakah yang terbaring di hadapannya itu. Maka ketika ia sudah berdiri di samping mayat itu, cepat tangannya bergerak menarik kerudungnya. "Hei!" teriak Sawung Sariti terkejut. "Apa yang kau lakukan itu? Apakah kau juga ingin mendapat hukuman yang sama dengan orang ini?" Tetapi Manahan sama sekali tak mempedulikan teriakan Sawung Sariti itu, sehingga akhirnya terbukalah kerudung mayat itu,
Dengan demikian, di bawah sinar lampu yang samar-samar, yang seolah ikut serta berduka atas kematian beberapa orang yang tak berdosa, Manahan dan Handaka dapat melihat siapakah yang terbaring tak bergerak di hadapannya dengan wajah putih pucat, serta membayangkan ketulusan hatinya. Melihat wajah yang pucat itu, Manahan dan Bagus Handaka terlonjak, hatinya bergelora seperti akan memecahkan dadanya, sehingga kemudian tubuhnya menggigil hebat. Sementara itu, terdengarlah Sawung Sariti menghardik penuh kemarahan. "Hei, pemalas-pemalas yang tak tahu diri, apa urusanmu dengan mayat itu, sehingga kau berani membuka kerudungnya? Ingat bahwa aku dapat membunuhmu dengan cara yang lebih hebat daripada dikubur hidup-hidup." Tetapi Manahan dan Bagus Handaka tidak mendengar suara itu. Mereka sedang berjuang untuk menguasai perasaannya. Namun agaknya Bagus Handaka sudah tidak kuasa lagi menahan dirinya. Seperti kilat ia meloncat dan sekejap kemudian ia sudah berdiri di hadapan Sawung Sariti. Sawung Sariti, Lurah Gedangan Wiradapa dan dua orang pengawal Sawung Sariti terkejut melihat gerakan itu. Apalagi ketika dengan gigi gemertak, Handaka berteriak nyaring. "Sawung Sariti, kau benar-benar biadab. Apakah keuntunganmu dengan membunuh Paman Sawung Rana? Mungkin kau takut bahwa pada suatu ketika orang mengetahui bahwa kau sama sekali tak berhak mengaku diri putra kepala tanah Perdikan Banyu Biru. Karena itu, kau menganggap perlu untuk menyingkirkan orang yang paling mengetahui keadaan yang sebenarnya." Karena terkejut, untuk beberapa lama Sawung Sariti berdiri seperti patung. Tetapi kemudian tiba-tiba dengan tidak berkata apapun, ia langsung menyerang Handaka dengan hebatnya. Tangannya dengan keras mengarah ke rahang, sedang tangannya yang lain menyambar leher. Ia bermaksud melumpuhkan lawannya dengan sekali gerak. Tetapi ternyata anak perantau malas yang berdiri di hadapannya itu benar-benar telah membingungkan benaknya. Dengan gerak yang tangkas Handaka menggeser tubuhnya, sehingga serangan Sawung Sariti tidak mengenai sasarannya. Kembali Sawung Sariti terpaku, tetapi hanya sesaat. Ia sadar bahwa ia harus menyelamatkan dirinya ketika Handaka membalas menyerangnya, sehingga sekejap kemudian terjadilah pertempuran di antara kedua anak muda itu. Namun sampai sekian, Sawung Sariti masih sangat merendahkan lawannya. Ketika para pengawalnya akan bertindak, ia berteriak dengan sombongnya, "Biarkan anak yang sombong itu mengenal aku dengan baik. Jangan diganggu." Maka berlangsunglah kemudian perkelahian yang sengit. Karena Sawung Sariti bertempur seorang diri, Manahan pun tidak beranjak dari tempatnya berdiri. Malah tiba-tiba timbul keinginannya untuk mengetahui sampai di mana perbandingan ilmu yang dimiliki oleh kedua anak muda itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.